Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-ayat. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasul karim. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga di siang yang mulia ini, di siang yang penuh keberkahan ini, di siang di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga siang ini kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah tinggal kita, dari tempat pekerjaan kita menuju ke Masjid Darussalam ini dalam rangka zikrullah, dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian dan aktivitas kita, utamanya di Jumat hari ini, mulai kita bangun tadi sampai aktivitas, sampai nanti kita kembali beristirahat, apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terus dan terus untuk meningkatkan kadar iman dan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah menjadi bekal kita. Karena bekal kita yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga bertasyakur kepada Allah. Jumat hari ini adalah Jumat spesial. Tidak hanya tanggalnya yang merah, tetapi di dalamnya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini juga kita bertepatan dengan
tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, di mana kita sama-sama ketahui bahwa hari ini adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum yang tepat, momentum yang sangat-sangat luar biasa dalam rangka kita kembali dan kembali untuk mencontoh daripada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di waktu yang amat singkat ini kami akan menyampaikan 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa harus kita patrikan dalam diri kita, kita patrikan dalam hati sanubari kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua di mana saja Anda berada. Setiap khotib naik mimbar senantiasa mengingatkan kepada para jamaah sekalian dan berwasiat untuk terus dan terus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Dan Rasulullah memberikan semangat, memberikan support, memberikan wasiat kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua di mana saja Anda berada, dalam profesi apa saja. Bertakwa tidak hanya di dalam masjid, tetapi di luar masjid pun kita harus bertakwa kepada Allah. Di pasar, di tempat keramaian, maupun di tempat yang sepi, dilihat banyak orang ataupun sedikit orang, bahkan mungkin sendirian, hati kita tetap bahwa kita dipantau dan kita senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan berbekal takwa ini profesi apapun harus kita iringi dan kita barengi, bahwa kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada proses, setelah proses kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau semuanya berbekal takwa, insya Allah profesi apapun, yang pedagang, yang pejabat, yang birokrat, yang teknokrat, semuanya bahwa apa yang akan dilakukan itu, apa yang dikerjakan itu senantiasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan keleluasaan. Kita senantiasa terus karena merasa kita dipantau oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan insya Allah senantiasa mendapat real bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena pada saat itu, pada saat kita harus terus membawa ketakwaan ini, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan pada diri kita, dan kita akan diberikan ujian berat. Ujian yang pertama adalah kita senantiasa harus menjadi orang-orang yang amat dermawan. Dan orang dermawan itu mudah, tetapi dermawan saat kita ini memiliki sedikit harta, itu yang sulit. Tetapi itu yang sulit itulah, manakala kita banyak harta kemudian kita dermawan, itu mah gampang, mudah. Kenapa? Banyak harta kita. Tetapi pada saat kita sedang pailit, pada saat kita sedikit harta, pada saat kita banyak, ekonomi kita lagi kekurangan, kemudian itu kita dermawan, Masya Allah, itu yang baru luar biasa. Kemudian kita juga berat
meninggalkan yang haram pada saat kita sendiri. Biasanya pada saat kita sendirian itu setan itu mudah untuk ya membisik-bisikkan pada hati kita. Tetapi disitulah apabila kita mampu meninggalkan yang haram pada saat kita sendirian, Masya Allah, Alhamdulillah, itu baru luar biasa. Kemudian juga tentunya kita berusaha terus dan terus untuk mengatakan kebenaran. Kita senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena Allah sudah memberikan sinyal kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu akan diberikan janji, dan janji ini Allah yang memberikan janji itu. Akan diberikan solusi setiap permasalahan yang ada pada diri kita. Dan tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tetapi Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan itu. Dan tidak hanya itu saja, Allah memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan bertakwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dari mana sangkanya? Kadang-kadang kita tidak pernah memperhitungkannya. Dan tentunya Allah memberikan kecukupan kepada kita. Yang terpenting kita yakin, kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupi kehidupan kita. Itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kita harus bertakwa kepada Allah di mana saja Anda berada. Kemudian yang kedua, wa'ad bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Segera melakukan amal soleh. Kita segera melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya segera pun juga kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam diri ini Allah sudah memberikan hujuraha wa taqwaha. Jadi kita ini sudah diberikan ilham kebaikan dan juga keburukan. Pada saat-saat tertentu Allah memberikan sinyal yang kuat untuk kita berbuat baik. Detik ini saya ingin berinfak, detik ini saya ingin bersedekah, detik ini saya harus berjuang untuk di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Wa'ad bi'is sayyatal hasanata tambah. Bersegera, sekali lagi, bersegeralah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu sedetik kemudian apa yang terjadi, kita ini tidak tahu. Kalau panjenengan semua ingin berbuat baik, segeralah, jangan ditunda-tunda. Karena sekali lagi, sekian ke depan, wallahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, yaitu kita berakhlak kepada sesama manusia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus di muka bumi ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Keluhuran akhlak Rasulullah itulah yang terus menjadi panutan kita. Makanya kita dalam momentum Maulid Nabi ini kita harus kembali dan kembali membaca sirah nabawiyah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarga, bagaimana akhlak Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anak, bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang tua. Ya, kalau kita tidak membaca sirah atau kita tidak mendengarkan kajian-kajian, pengajian-pengajian, mana mungkin kita tahu. Makanya disitulah hadirin rahimakumullah, mari kita terus dan terus untuk bersemangat. Karena akhlak, etika yang bahasa sekarang dibahasakan karakter ini yang terus oleh pemerintah diajarkan kepada anak-anak kita sejak dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA seterusnya.
Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berakhlaklah kalian dengan khuluqin hasanin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, lahir batin, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah, kita senantiasa mampu mencontoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwat innaka sami qarib mujib da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma alhimna rusda warzuqna ilma wa fahma waj'alna minas salihin. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allah Allahumma afina fi basari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alhimna rusda warzuqna ilma wa fahma waj'alna minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.